Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back teman-teman di segmen analisa kripto, dan seperti biasa di video kali ini kita akan bahas koin-koin yang udah teman-teman request di kolom komentar. Hari ini kita akan bahas Jasmy Coin sesuai dengan requestan dari user Lu4LB9FB1B. Minta dibahas untuk Jasmy. Hari ini Jasmy Coin atau Jasmy diperdagangkan di kisaran Rp56. Jasmy ini merupakan sebuah project kripto dari penyedia layanan internet segala hal atau IoT atau Internet of Things yang berbasis di Tokyo. Jasmy Corporation sebagai suatu sistem internet segala hal mencakup elemen mekanis dan juga digital dilengkapi dengan pengenalan kemampuan untuk mengirimkan data. Perusahaan IoT Jasmy spesialis dalam membeli atau menjual data, dan platform Jasmy menghubungkan antara dua kategori penyedia layanan dan juga penggunaan data. Jadi untuk kita memahami yang namanya Internet of Things ya atau IoT, itu merupakan sebuah konsep di mana suatu benda atau objek ditanamkan teknologi-teknologi seperti sensor, software, otomatis mereka menggunakan chipset ya untuk berkomunikasi, mengendalikan, menghubungkan, dan bertukar data melalui perangkat lain selama masih terhubung dengan internet. Jadi ini aplikasinya mirip seperti, kalau teman-teman mungkin tahu teknologi terbaru itu kayak apa yang namanya mesin cuci yang dikendalikan pakai handphone, kalian bisa nyuci pakai klik-klik gitu ya teman-teman. Kemudian menanak nasi dengan rice cooker itu sekarang udah bisa dilakukan juga dengan internet. Teman-teman terhubung sama software aplikasi gitu, bisa dikontrol langsung. Jadi itulah salah satu aplikasi dari Internet of Things yang ada di dunia. Dan kalau kita lihat dari project dari Jasmy ini merupakan platform menciptakan dan juga memelihara infrastruktur yang diperlukan bagi pemilik data, penyimpanan, mengakses, bertukar, dan juga sebaliknya menggunakan data mereka sendiri dengan aman dan juga selamat. Kalau kita lihat apa itu koin Jasmy? Jasmy adalah cryptocurrency yang digunakan sebagai alat pembayaran untuk data pribadi dari perangkat IoT di jaringan Jasmy Coin. Para pemilik perusahaan atau bisnis menggunakan koin Jasmy untuk membeli produk Jasmy atau untuk melindungi informasi mereka. Koin ini menyediakan layanan akses data yang dapat disimpan di loker data pribadi. Jadi ini mirip seperti smart contract yang ada di dalamnya ya, di mana koin Jasmy ini juga berlaku sebagai koin governance, sebagai koin yang sifatnya untuk gas fee daripada blockchain Jasmy yang berjalan, teman-teman. Koin Jasmy merupakan cryptocurrency pertama yang memenuhi syarat secara hukum dan terdaftar di bursa mata uang kripto di Jepang. Hukum Jepang secara ketat mengatur transaksi mata uang kripto yang tunduk pada inspeksi Badan Layanan Keuangan. Dengan kata lain, token Jasmy mungkin saja merupakan salah satu kripto teraman di dunia. Apakah benar teraman? Mari kita cross check nih. Kalau kita lihat sih dari Jasmy sendiri itu udah luas banget ya. Dia diterima di hampir semua exchange, di Binance, KuCoin, kemudian Coinbase. Coinbase itu susah banget nembusnya teman-teman, dan Jasmy masuk ke sana, terus Bitfinex, Kraken, dan kawan-kawan. Jadi ada banyak sekali exchange yang sudah bisa legal memperdagangkan Jasmy Coin. Kalau kita lihat dari supply maksimumnya itu sebanyak 50 miliar koin Jasmy, yang beredar itu sudah sebanyak 48,8 miliar koin Jasmy. Jadi tinggal ya 2,3% lagi yang bisa rilis di market. Itu kalau dari Twitter mereka cukup aktif, teman-teman mendapatkan beberapa penghargaan ya kan. Yang terbaru mereka ada kerjasama nih sama perusahaan teman-teman yang namanya DWF Lab. Jadi Jasmy sebagai inovator intersection dalam sebuah blockchain yang mengandalkan Internet of Things itu berpartner sama DWF Lab, DWF Lab, untuk mempromosikan global ekspansi. Nah, jadi untuk mempromosikan ekspansi soal Internet of Things blockchain, teman-teman. Jadi ini partnernya berhubungan sama yang namanya services, kemudian media ya, support sama beberapa media. Jadi tentunya untuk memperbesar integrasi yang dimiliki oleh perusahaannya, yaitu yang berhubungan sama Internet of Things. Jadi dia itu ada perusahaannya namanya Jasmy Incorporate. Teman-teman, presidennya namanya Kazuma Sato. Dia basisnya ada di Jepang, dan ini sudah berdiri sejak 2016 kemarin, memang berfokus sama platform and solution Internet of Things. Jadi mereka adalah perusahaan teknologi
mereka menciptakan token yang namanya Jasmy. Dan Jasmy ini dipakai sebagai alat transaksinya, teman-teman. Yang berhubungan sama perusahaan dari perusahaan yang ini ya. By the way, kita udah pernah bahas sih untuk Jasmy juga di video yang kemarin. Mungkin ada teman-teman mungkin yang ada belum paham juga. Semoga dengan penjelasan ini teman-teman bisa lebih clear. Kalau kita cek teman-teman, kita coba untuk lihat ya di Etherscan. By the way sih di sini kita bisa lihat beberapa sumber tracker yang bisa kita pakai. Itu ada Etherscan sama di oklink.com. Coba kita pakai keduanya nih. Siapa tahu beda. Oklink ini blockchainnya OKX ya. Dia bisa di track di sini Jasmy Coin. Mungkin ini di pack atau enggak ya. Nah di sini juga kelihatan untuk semacam kepemilikan walletnya, teman-teman. Wallet address itu dengan kepemilikan 10 terbanyak itu dimiliki oleh 42%. Terus wallet address 11 sampai 50 terbanyak itu 30% dan sisanya retail kecil. Ini dia paling banyak disimpan di Binance Gold Wallet sebanyak 19%. Dan kalau kita lihat dari data di Etherscan kurang lebih sama ya 19,2%. Jadi menurut saya tracker ini cukup valid dan bisa dipertanggungjawabkan. Jadi kita pakai yang Etherscan aja biar lebih gampang. Kalau kita cek dia dari jumlah mereka punya kepemilikan di Binance Gold Wallet itu jumlahnya terus mengalami peningkatan overall dari 2022 sampai sekarang. Tapi memang pada Februari kemarin jumlah kepemilikan Jasmy menurun. Artinya investor pada jualan Jasmy nih, teman-teman. Kemudian kalau kita lihat dari kepemilikan nomor 2 ada di kontrak ya dengan kepemilikan sekitar 5,7% dari total supply yang beredar. Ini justru mengalami akumulasi. Jadi ada whales yang juga masih melakukan akumulasi untuk token Jasmy atau koin Jasmy. Kalau kita perhatikan dari wallet nomor 3, nah ini sempat diakumulasi tapi ada penjualan besar di bulan Juni kemarin, kemudian drop dan semakin lama semakin diakumulasi kembali. Jadi kalau kita lihat dari beberapa data ini menunjukkan memang naik dan turun lah untuk akumulasi dan distribusi yang terjadi pada Jasmy Coin. Itu teman-teman mari kita cek dia untuk harganya. Kita dulu pernah bahas untuk Jasmy ya, mungkin di tahun lalu deh kayaknya. Kalau kita perhatikan sih pergerakan dari harga Jasmy masih dalam proses downtrend sejak November 2021. Mereka listingnya di momen yang salah ketika awal bear market. Teman-teman, makanya kalau kita lihat dari chartnya cenderung turun. By the way, Bitcoin hari ini bertengger di kisaran harga 29.000 US dollar ya, dengan posisi BTC dominance yang masih cenderung di atas. Jadi altcoin rata-rata juga pada tertekan untuk posisi sekarang, dan untuk Jasmy Coin menurut saya juga masih dalam posisi yang cenderung tertekan, teman-teman. Sementara level resistance terkuat ada di kisaran 0,004, dan kalau kita perhatikan dari level supportnya itu terlampau jauh di bawah, yaitu di kisaran 0,002. Jadi masih sangat-sangat jauh, sehingga kalau kita perhatikan sih dari pergerakannya masih akan sangat berpotensi untuk turun, dan wajib untuk berhati-hati kalau teman-teman masuk di harga sekarang. By the way, di tanggal 10 Februari ini mereka ada bikin posisi double top. Overall sudah terkonfirmasi breakdown. Kemarin berusaha untuk naik ke resisten tapi gagal. Jadi kalau kita ukur dari potensialnya, bisa tarik dari sini ke sini, kita bisa pindahkan ini ke sini, maka target penurunan untuk Jasmy masih ada potensial untuk ke 0,0021. So wajib buat hati-hati untuk posisi sekarang karena ini masih belum clear, masih belum selesai untuk posisi double topnya. Jangan-jangan dia masih bisa turun. Tapi andai kata dia berhasil breakout, ya mungkin naik balik ke kisaran 0,0044, itu merupakan sebuah sinyal buat Jasmy bisa jadi reversal dan gagal untuk membuat double top, sehingga pergerakan harganya mungkin akan ada kecenderungan buat naik. Jadi untuk jangka panjang saya rasa masih belum bisa diputuskan arahnya kemana, tapi hopefully dari melihat beberapa penjelasan soal fundamental daripada project ini yang katanya aman, ya kan, salah satu aman yang sudah terdaftar di Jepang, semoga memang bisa menjadi acuan buat yang mungkin masih sangkut di Jasmy supaya bisa recover harganya. Jadi gitu aja buat teman-teman, semoga videonya bisa bermanfaat, dan akhir kata saya Andre, terima kasih.